Pilot KZ8501 terakhir berkomunikasi dengan ATC Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana komunikasi terakhir penerbangan Surabaya-Singapura sebelum terhempas di perairan Karimata? Pesawat AirAsia KZ8501 sebelum hilang sempat melakukan komunikasi dengan Air Traffic Control Bandara Soekarno-Hatta. Seperti apa persisnya kontak terakhir antara pilot AirAsia Kapten Irianto dengan Air Traffic Control Bandara Soekarno-Hatta? Kita akan memperbincangkannya dengan GM Air Traffic Service Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Budi Hendro. Pak Budi, sebelum AirAsia ini hilang dari radar dan sinyal, pilot sempat berkomunikasi dengan ATC. Seperti apa terakhir komunikasi itu persisnya? Secara umum, Air Traffic Control memandu pesawat selalu pada rute penerbangannya yang sudah ditentukan yang namanya airways. Airways itu adalah suatu rute penerbangan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Sehingga pesawat di udara itu selalu mempunyai rute, tidak sembarangan dia lewat. Sehingga pada saat kejadian AirAsia pada saat itu dia meminta deviasi dari rute yang seharusnya kepada Air Traffic Controller. Dalam hal ini sebelum kontak Jakarta dia kontak dengan ujung pandang control. Nah, sebelum kontak Jakarta, si pesawat tersebut sudah minta deviasi ke kiri sekitar kurang lebih 7 nautical mile. Sehingga pada saat kontak Jakarta sudah deviate ke kiri kurang lebih 7 nautical mile. Selain permintaan untuk deviasi ke kiri sekitar 7 mil Anda katakan tadi, Pak, pilot juga ada meminta izin naik ke ATC Jakarta dari ketinggian 32.000 kaki ke 38.000 kaki. Betul. Apa sebetulnya yang terjadi saat itu? Pada saat itu tanpa menyebutkan alasan, si pilot minta naik dari ketinggian 32.000 kaki menjadi 38.000 kaki. Semata-mata kalau saya terjemahkan, dia hanya menerima permintaan dari pilot tersebut untuk economic level. Artinya? Artinya si pilot pada saat ketinggian 32.000 kaki ingin terbang sesuai dengan level yang diinginkan, yaitu economic level, di mana terbang di posisi itu adalah nyaman, aman, dan enak. Tetapi controller tidak serta-merta memberikan ketinggian yang diminta oleh pilot, karena prosedur yang harus dilakukan adalah beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Air Traffic Control Jakarta. Di antaranya, dia harus minta persetujuan kepada ujung pandang, karena di border sekitar 5 menit after dan before dari control point itu adalah harus ada koordinasi dengan ujung pandang. Berikutnya adalah minta izin kepada Singapura, apakah bisa menerima di ketinggian tersebut. Lalu yang ketiga adalah harus mengkalkulit situasi traffic di sekitar itu, karena pada saat itu ada beberapa traffic yang harus diperhatikan. Pak, menurut data yang kami punya, hanya berselang 2 menit antara permintaan pilot Kapten Irianto untuk menaikkan ketinggian dan kemudian hilang dari radar. Apakah tidak diperkirakan bahwa permintaan kapten pilot saat itu karena situasinya sangat genting? Kemungkinan untuk itu ada, tetapi yang ditangkap oleh Air Traffic Control Jakarta pada saat itu hanya economic level yang dipertimbangkan oleh si pilot. Sehingga si controller juga sesuai prosedur, dia harus berbuat sesuatu sehingga dia aman dari kondisi yang tidak diinginkan. Di antaranya sudah diberikan kepada si pilot itu awal sebelum ke 380 sudah dikasihkan ke ketinggian 340. Oh, sudah ada izin di ketinggian 34.000 tapi tidak di 38.000. Bukan berarti tidak. Belum di ketinggian 380 karena masih memperhitungkan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Di antaranya melihat traffic di sekitarnya, apakah di ketinggian 360, 340 itu ada lawan lain, sehingga ada pesawat lain sehingga keamanan tetap terjamin untuk kenaikan dari 320 ke yang lebih tinggi. Biasanya bagaimana sih Pak komunikasi antara pilot dengan ATC? Apakah meminta sesuatu tidak menyebutkan alasan? Semestinya setiap ada perubahan, si pilot harus menyebutkan alasan yang kenapa dia harus berpindah ke ketinggian atau berbelok kiri atau berbelok kanan. Nah, terlepas dari apakah pilot sudah tahu atau tidak kondisi cuaca yang akan ia hadapi di udara sana, tidakkah kemudian ATC sudah mendapatkan data seperti Anda katakan tadi dari BMKG dan bisa memberitahukan kepada pilot? Sudah. Kira-kira apa yang terjadi di atas? Setiap 30 menit di setiap bandara itu mempunyai alat namanya ATIS. ATIS itu ada alat komunikasi yang di broadcast anytime dan yang mana setiap penerbang bisa memantau kondisi cuaca saat itu. Pak, dengan kata lain pada saat kejadian tanggal 28 Desember itu ATC sudah tahu bahwa ada awan CB di atas sana?
Otomatis kami tahu karena kami membroadcast setiap setengah jam itu di setiap bandara, tidak harus Jakarta. Di setiap bandara yang dilalui pasti akan terbroadcast artis itu. Tidakkah kemudian itu menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi ATC untuk lebih cepat atau segera memberikan izin kepada pilot untuk mengambil keputusan atau untuk menaikkan ketinggian seperti yang diminta? Karena pada saat diminta itu tidak ada kalimat bahwa dia minta ketinggian level karena cuaca yang diduga oleh masyarakat karena CB, sehingga ATC secara prosedural dia melakukan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi kalau dalam keadaan emergency, pilot boleh melakukan sesuatu asal segera melaporkan kepada ATC. Nah, apa kemudian yang terjadi, Pak, sehingga pada pagi itu ATC kehilangan kontak dan hanya melihat sinyal pesawat QZ8501 sebelum kemudian benar-benar hilang dari radar? Nah, itu akan diinvestigasi oleh KNKT. Itu bukan wewenang saya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kejadiannya kayak apa, sebabnya kayak apa, disebabkan kayak apa, itu masih kami serahkan data-data itu semuanya kepada KNKT. Pak, benarkah saat penerbangan AirAsia itu rute penerbangan di seputarannya sangat sibuk? Sedikitnya ada 7 pesawat yang terbang dalam waktu yang besar. Betul, sebetulnya tidak 7, kurang lebih 9. 9. Tetapi itu dalam kondisi normal 9 itu. Karena kemampuan ATC Jakarta pada saat yang sama mampu mengontrol kurang lebih 12 sampai 15 pesawat pada saat yang bersamaan. Artinya pada saat itu kondisi normal dan terkendali, tidak ada yang luar biasa. Pak, saat itu apa yang dilakukan ATC saat mengetahui pesawat hanya tinggal sinyalnya dan kemudian benar-benar hilang dari radar sesaat setelah itu? Kita mencari tahu kepada adjacent unit. Yang dimaksud adjacent unit itu unit-unit yang akan dilalui oleh pesawat itu, termasuk dengan Ujung Pandang, dengan Pangkal Pinang, dengan Tanjung Pandang, dengan Pontianak, dengan Singapura dan Kuala Lumpur. Kita bertanya. Pertanyaan itu menanyakan bahwa apakah pesawat ini kontak dengan adjacent dimaksud. Dalam waktu tidak lebih dari 30 menit kita harus mendeklar yang namanya inserva. Inserva itu ketidakpastian. Nah, pada saat inserva itu setelah sekian menit dirasakan kurang dan dirasakan ada kejadian yang lebih dari itu, kita declare namanya alerva. Alerva itu suatu kondisi yang lebih dari inserva tadi. Pada saat setelah alerva terlewati, pada saat tertentu yang tidak lebih dari 30 menit dari itu, kita namanya kan di kekhawatiran yang dimaksud ditresfa. Ditresfa itu kondisi di mana kita sudah punya keyakinan terjadi sesuatu terhadap pesawat itu. Pesawat dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat dan mesti diperkirakan akan terjadi sesuatu. Dan itu dideklar oleh ATC pada pukul 07.55 saat betul sekali, ya. Kondisi ditresfa itu. Ya, betul. Dari kondisi ditresfa itu kita sudah memberitahukan kepada unit yang terkait, terutama Basarnas, untuk bisa segera mencari tahu kondisi yang terakhir pesawat itu kayak apa. Apakah sudah mendarat di satu tempat darurat ataukah jatuh di suatu tempat darurat, sehingga kita menyatakan itu harus segera dicari oleh unit-unit yang terkait tersebut. Tadi Anda katakan kita belum punya radar cuaca. Apakah Anda juga ingin mengatakan bahwa bila ada radar cuaca di ATC Jakarta, kemungkinan kecelakaan seperti tanggal 28 Desember untuk AirAsia itu bisa dihindari? Kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa, karena kita bisa, kalau dengan punya alat seperti itu, kita bisa lebih awal memberitahukan kepada si pengguna jasa, di depan ada awan yang sangat berbahaya, sebaiknya kamu menghindar ke kiri, ke kanan, atau naik, ataupun turun. Itu yang bisa saya sampaikan. Air traffic controller bisa proaktif untuk memberitahukan kepada si pilot, karena memiliki data yang akurat seperti itu. Pak Budi, terima kasih telah berbincang dan memberi waktu kepada kami. Terima kasih. Di Expose. Ya, pemirsa, demikian perbincangan dengan General Manager Air Traffic Service Bandara Soekarno-Hatta, Budi Hendro. Saya Rika Amro untuk Expose.